Tuhan, sebentar sore hari ini kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kami siap untuk mendengar dan untuk diperbaharui hidup kami. Sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sudah melayani semuanya. Apapun yang menjadi bagian dalam pelayanan mereka, kami percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada satupun jerilah kami yang sia-sia. Semuanya akan mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu sore hari ini dengan segenap hati dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ayat yang sangat populer sekali, yang sering kali kita dengar, bahkan kita membacanya sudah berpuluh-puluh kali sepanjang umur hidup kita. Kalau saudara mengawali baca Alkitab rutin sejak dari remaja, mungkin sekarang saudara sudah berumur 40 tahun, berarti paling tidak saudara sudah 20 kali lebih membaca ayat ini. Kalau 1 tahun Alkitab saudara baca selesai. Nah saudaraku, ayat ini ayat yang terambil dari Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13. Mari kita belajar dari ayat ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudaraku bisa membuka Alkitab masing-masing, tapi saya ajak kita membaca di depan yang sudah saya siapkan. Nanti kalau ayat itu berbicara sesuatu yang terkait dengan personal saudara pribadi, kasih tanda di Alkitab saudara ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 12 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penulis surat Filipi ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus mengungkapkan dalam kehidupan manusia ada dua musim, dua sisi yang bisa terjadi, yaitu sisi di mana disebut kekurangan saat kita menghadapi pergumulan, kebutuhan, dan kita dalam keterbatasan. Itu saat-saat di mana kita menghadapi yang namanya kekurangan. Siapa di sini yang tidak pernah berkekurangan? Siapa pernah mengalami kekurangan? Siapa yang hari ini kekurangan? Ya sudah gue. Wah Pak, buka kartu Pak. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Amin. Dia selalu peduli, Dia selalu mengerti setiap keadaan kita. Dan juga keadaan berikutnya dikatakan apa itu yang namanya kelimpahan. Nah, menarik sekali kita belajar dari ayat ini karena Rasul Paulus pernah mengalami dua situasi yang kontras. Dia pernah mengalami situasi berkelimpahan. Dia termasuk warga negara golongan warga negara Romawi, golongan dari warga negara penjajah pada waktu itu. Dia punya akses terhadap kekuasaan. Dia punya jabatan yang penting di kalangan orang Farisi. Orang Farisi itu adalah di kalangan orang Israel, orang Yahudi, termasuk golongan menengah ke atas. Jadi dia pasti tidak kekurangan, paling tidak cukup. Dan dia tahu mengalami kelimpahan. Tetapi dalam masa-masa sulit dia pun pernah mengalami ketika dia memberitakan Injil, dia karam kapal, dia dianiaya, didera, dimasukkan penjara, berbagai tantangan pergumulan memberitakan Injil, sehingga dia pun pernah mengalami kekurangan. Dan dia berkata baik itu kelimpahan, baik itu kekurangan, dia bisa melalui semua itu dengan baik, karena dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, artinya tidak hanya orang waktu kekurangan lalu dia butuh kekuatan,
Bahkan orang dalam keadaan kelimpahan pun kalau dia tidak menghadapinya dengan cara yang benar, dia bisa tidak kuat. Saudaraku ya, aneh ya saudaraku, orang kelimpahan tapi bisa tidak kuat. Tapi ada saudaraku ya, ada. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalau saudaraku menghadapi dua situasi ini yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara hari ini sedang dalam posisi kelimpahan. Saudara dalam posisi saudara mendapatkan pencapaian-pencapaian yang hebat dalam hidupmu. Saudara mendapatkan berkat pemeliharaan yang tidak hanya cukup, bahkan berlebih-lebih, bahkan berkelimpahan. Nah, apa yang menjadi respon kita saat kita berada dalam situasi-situasi kelimpahan? Karena kalau kita tidak hati-hati, orang dalam kelimpahan bisa juga gagal dalam hidupnya. Dalam Alkitab ada orang yang berlimpah kekuatan seperti Simson, tetapi dia tidak menghidupi kelebihan kelimpahan kekuatannya dengan benar, sehingga kemudian dia jatuh dalam wanita. Ya saudaraku, dia jatuh dalam dosa karena wanita. Dia mencintai orang yang bernama Delilah, yang dari kalangan orang Filistin, yang bukan seperti yang menjadi petunjuk firman Tuhan. Dan akhirnya hidupnya menderita karena dia salah ngambil keputusan di tengah-tengah keadaan dia yang kelimpahan kekuatan. Ada juga yang bernama Salomo. Dia orang yang berkelimpahan harta, berkelimpahan hikmat, tetapi dia tidak mensikapi kelimpahannya dengan benar. Akhirnya hidupnya jatuh dalam penyembahan berhala karena dia memperistri 700 wanita. Bayangkan saudaraku, ya, dia termasuk hebat menurut saya ya. Ngadepin satu saja kadang harus menyesuaikan ya, untuk makan supaya cocok suami dan istri itu enggak mudah. Tapi Salomo tuh hebat, dia bisa punya istri 700, bisa bayangkan ya selera makannya untuk mencocokkan bagaimana ya saudaraku ya, apalagi selera yang lain. Tetapi istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala, belum gundiknya yang 300 tadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kejatuhan yang terjadi ketika orang tidak bisa mensikapi kelimpahan dengan benar. Hari ini kita akan belajar dari apa yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini kisah tentang seorang raja muda dari kalangan Yehuda. Waktu kerajaan Israel terbagi menjadi dua, ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, Uzia ini menjadi raja di Yehuda. Nah, dia menjadi raja yang masih usianya sangat muda waktu dia diangkat, ditahbiskan. Saya akan bacakan saja saudaraku dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah saudaraku, bagi seorang yang masih muda seperti Uzia, tentu saja dia sangat minim pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin, seorang raja di sebuah bangsa yang besar. Dan dikatakan dia menjadi raja 52 tahun. Saudaraku, ini salah satu raja Yehuda yang memerintah paling lama. Sebelumnya ada Manasye yang 55 tahun memerintah sebagai raja. Uzia hanya terpaut 3 tahun dari Manasye, raja yang memerintah paling lama. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dia yang waktu itu masih muda, tapi dia bisa survive, dia bisa mengembangkan Yehuda menjadi sebuah kerajaan yang luar biasa, diberkati sampai 52 tahun lamanya. Ayat yang keempat dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Rupanya ayahnya mewariskan, bukan sekedar mewariskan harta jasmani lahiriah,
harta materi, tetapi yang diwariskan adalah takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, ini penting sekali buat saudara dan saya, untuk kita sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan anak-anak, kita harus mewariskan iman. Amin. Kita harus mewariskan takut akan Tuhan, karena itu kunci modal utama orang diberkati. Ya. Mungkin saudara berkata, bagaimana Pak kalau takut akan Tuhan tapi enggak punya apa-apa? Jangan khawatir, Tuhan bisa membuat dari enggak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, dari apa adanya menjadi ada apanya. Ya, sudah enggak selama-lamanya di dalam Kristus kita anak-anak Tuhan tuh apa adanya terus. Pasti Tuhan akan tambahkan menjadi ada apanya. Ya, saya menikah dulu sama Bu Eden, betul-betul kami mulai dari nol. Ya, untuk kami menikah, kami mengadakan pesta ucapan syukur, itu pun kami tidak mengandalkan orang tua, karena memang tidak ada yang bisa diandalkan. Orang tua dalam keadaan terbatas, ada tantangan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Jadi kami sungguh-sungguh dari nol berdiri dalam rumah tangga. Tetapi dari nol itu Tuhan tuh memberkati, terus menambahkan, yang pasti ditambahkan anak, dari tidak ada jadi 3. Ya, saudaraku ya. Ya. Tapi sudah ya Bu Eden. Karena kami tadi pagi terkejut, salah satu jemaat bersaksi kepada kami, Pak, di usia kami yang sudah 44 tahun, Tuhan memberkati saya mengandung. Wah, puji Tuhan saudaraku, luar biasa. Dengan anak sebelumnya jaraknya 17 tahun, saudaraku, ya luar biasa. Saya bersyukur, tapi saya rasa saya sudah cukup ya, 3 saja cukup ya, saudaraku. Nanti saya enggak tua-tua, saudaraku. Setiap tahun selalu ada yang sekolah, saya harus ngantar ke sekolah. Masuk seumur hidup saya sekolah terus, ya saudaraku ya. Nah, saudaraku, sampai mana tadi saya jadi lupa. Ya, nah. Usia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya Amasya. Ayat 5 dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Rupanya dia punya pendamping, pembimbing yang tidak hanya mementori dia dalam mengajarkan tata pemerintahan, tetapi mengajarkan dia hidup takut akan Tuhan. Artinya dalam menghidupi takut akan Tuhan, dia diajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, petunjuk-petunjuk supaya hidup diberkati. Dan dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi yang membuat dia berhasil 52 tahun memimpin kerajaan Yehuda adalah karena dia mencari Tuhan. Ya, banyak orang berpikir supaya berhasil harus dimulai dari prestasi akademis. Ya, tidak salah saudaraku. Tetapi prestasi akademis di atas langit selalu ada langit. Ada yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya, kalau saudara mengandalkan prestasi akademis, saudara akan sampai pada satu titik bahwa dalam kompetisi dunia ini semua itu terbatas adanya. Di atas langit selalu ada langit. Kemarin saya mendapatkan informasi ada seorang Korea, IQ-nya bisa sampai 260, saudara bisa bayangkan 260 itu pinternya kayak apa, saudaraku ya. IQ 200 saja sudah jarang, hampir sulit ya. Dia bisa IQ-nya 260. Ya. Tapi dia yang menjadi kesaksian luar biasa adalah dia berkata, yang menjadi dasar logika saya adalah Tuhan Yesus. Saudaraku ya, di balik IQ-nya yang super luar biasa, lebih cerdas dari Albert Einstein, tapi dia berkata, dasar logika saya adalah Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir Tuhannya orang Kristen itu gak logis, tapi ternyata bagi orang jenius justru Tuhan Yesus itu sangat logis. Ya, kemarin hari Sabtu youth belajar bagaimana pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, dan itu dikutip di dalam Kejadian, dikutip dari Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah.
Jadi awal segala sesuatu, originalitasnya manusia, originalitasnya dunia ini dan segala isinya itu adalah Allah. Ya. Jadi originalitas itu artinya asal muasal segala sesuatu, berkat-berkat yang ada di dunia ini mulainya dari Allah loh saudaraku. Ya, kadang orang malah nggak ngerti supaya dapat segala sesuatu yang di dunia malah dia tinggalkan Allah. Ya, justru itu keliru besar karena originalitas segala sesuatu itu adalah Allah. Ya. Nah, kembali kepada Uzia tadi, dia diberkati luar biasa, di usia muda dia jadi raja, dan dia diberkati. Kalau sudah baca dalam 2 Tawarik 26, dalam kisah itu saudaraku sudah bisa melihat bagaimana dia mengalahkan orang-orang Filistin, lawan utamanya orang Israel dari sejak dulu, ya, orang-orang Filistin. Kemudian dia membangun tembok-tembok, kemudian dia menarik upeti dari bangsa-bangsa yang dia berhasil kalahkan, orang-orang Amon membayar upeti, ya. Kemudian dia mempunyai pasukan yang hebat dan senjata yang pada waktu itu sangat canggih, senjata ketapel yang bisa melemparkan batu besar sampai jarak jauh. Ya, saudara bisa baca itu di 2 Tawarik 26, itu kerajaannya betul-betul hebat, powerful. Tapi saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Di dalam ayat 15 dikatakan, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Hebat enggak saudaraku? Wah, namanya terkenal. Ya, siapa pemimpin dunia yang terkenal hari ini? Sudah mungkin berkata Vladimir Putin. Wah, saudaraku ya, ini namanya terkenal ke negeri-negeri yang jauh, enggak cuma sekitar ASEAN. Dia lintas benua, namanya terkenal. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudaraku, dia ditolong menjadi kuat. Oh, ada satu kuasa yang menolong dia. Siapa itu kuasanya? Kuasa Tuhan. Tapi ayat 16 perhatikan. Setelah ia menjadi kuat, yuk kita baca sama-sama 1, 2. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudaraku, dia seorang raja, tapi karena dia merasa dia kuat, ya, dia merasa dia berhasil, dia merasa dia termasyur, dia merasa dia dihormati orang, lalu dia mulai melangkah yang melintasi batas-batas dia sebagai seorang raja. Dia memasuki bait Tuhan, lalu dia membakar ukupan. Hal yang sederhana, apa yang salah cuma membakar ukupan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Tapi dia lupa bahwa itu adalah bagiannya imam. Dia tidak boleh melintasi hak dan kewajibannya dia, karena itu hak dan kewajibannya imam. Walaupun imam itu berada di bawah kuasanya, tapi dia tidak berhak melakukan itu. Saudaraku, apa yang terjadi? Karena dia merasa kuat, dia tinggi hati, dari segala pencapaian yang dia punya tadi, saudaraku, semuanya tidak ada artinya. Karena sejak saat itu dia mengalami sakit kusta. Kustanya mulai dari dahi, jadi tidak bisa disembunyikan, saudaraku. Ya. Dan kusta pada zaman itu adalah penyakit dianggap terkutuk. Orang yang kena kutuk harus dikucilkan. Saudaraku, bagaimana seorang yang mendapat pencapaian yang hebat, tiba-tiba semuanya sirna hanya karena satu keputusan yang salah dalam hidupnya. Hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita tidak melangkah yang salah di tengah-tengah situasi kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Ya, jangan kita menyalahgunakan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita justru untuk hal-hal yang
mendukakan hati Tuhan. Ya. Atau jangan kita berkata segala berkat yang kita terima ini karena aku, karena kekuatanku, saudaraku, karena aku bekerja keras. Saudaraku, kalau saudaraku hari ini boleh mencapai pencapaian yang saudara terima, di luar sana ada banyak orang yang bekerja lebih keras dari saudara, tapi dia tidak mendapatkan apa yang saudara dapat hari ini. Berarti ada apa namanya? Ada anugerah, ada keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita mesti ingat itu. Jangan saudara berkata ini karena saya kerja keras. Betul, kita harus bertanggung jawab. Sebagai orang yang dipercayakan talenta oleh Tuhan, kita harus bertanggung jawab, kita harus tekun, setia di dalam apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tapi jangan pernah sekali-kali kita berkata semua karena kekuatanku, dan kita lupa bahwa kita hanya dipercayakan, kita hanya mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Dalam Ulangan 8 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengingatkan kepada kita demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, di dalam Kristus, saudara dan saya adalah dianggap sebagai keturunan ilahinya Abraham. Abraham bapak orang beriman, dan dia adalah orang yang menerima janji Tuhan, hidupnya diberkati berlimpah-limpah. Ya, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, maka dia akan terkutuk. Ya. Nah, firman Tuhan berkata, kita sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah, kita menjadi keturunan ilahinya Abraham, kita ini menerima warisan perjanjian berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh janji Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya, kepada generasi ilahi selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka-mereka ini kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, saudaraku. Tanpa adanya campur tangan Tuhan, saudara dengan kekuatan sendiri seperti orang yang di luar sana. Mereka bekerja lebih keras tanpa iman kepada Tuhan. Tapi belum tentu saudara mereka mengalami keberuntungan seperti yang saudara alami. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kita berkata karena kekuatanku. Kalau aku ada sampai hari ini, aku bisa mencapai ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita harus ingat yang punya berkat kita itu siapa? Tuhan. Ya. Nah, kemudian di 1 Tawarik 29 ayat 12, ini ayat ditulis oleh Daud. Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi dia sadar siapa yang punya berkat yang dia terima itu. Dia berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini yang tidak diperhatikan oleh Uzia, sehingga dia menjadi tinggi hati. Ya, dia menjadi tidak setia. Di tengah segala berkat yang dia sudah terima, dia berubah setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya hari ini kita diberkati dalam segala hal, ingatlah akan apa kata firman Tuhan kepada kita. Pakailah segala berkat yang kita terima, baik itu kekuatan, kesehatan, ya, saudaraku, baik itu talenta, baik itu segala yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan. Ada itu? Yuk, 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pakailah apa yang ada pada kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan menghemat. Karena justru ketika kita mau memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat kita, lumbung-lumbung kita ini akan diisi sampai penuh. Siapa mau lumbung-lumbungnya diisi penuh oleh Tuhan? Ya, muliakanlah Tuhan. Kalau saudara punya nafas, jangan malas untuk saudara memuji Tuhan. Ya, saudara punya tenaga, saudara dipercaya di gereja menjadi pengurus, menjadi panitia, menjadi pelayan Tuhan, jangan malas untuk melayani. Jangan hanya mikirin bagaimana saudara tambah kaya dan survive dan sebagainya, tapi pakailah untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan untuk melayani Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Ya. Jadi dalam keadaan kita berkelimpahan, kita harus punya sikap yang benar untuk meresponi segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Lalu bagaimana saat kita dalam keadaan kekurangan? Nah ini ya saudaraku, bagaimana kita menghadapi masa-masa di mana kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan-tantangan kehidupan. Mari kita belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya selama saudara dan saya tinggal di dalam jalan kebenaran firman-Nya, maka segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menanggung segala keadaan, situasi, tantangan kehidupan kita dengan kuat. Ya, mari kita akan sama-sama lihat dalam Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Ketika Tuhan sudah selesai menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apa yang menjadi review Tuhan melihat semua yang dijadikannya? Kejadian 1 ayat 31 berkata demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hari ke-6, hari di mana manusia dijadikan, melengkapi segala yang Tuhan sudah jadikan. Tuhan ciptakan manusia dan review Tuhan berkata, dari segala yang dijadikan itu Tuhan berkata sungguh amat baik. Artinya kalau Tuhan bekerja, segala yang dikerjakan Tuhan itu selalu mengerjakan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika Tuhan sudah menuntaskan segala sesuatunya, hasil kerja Tuhan itu sungguh amat baik. Bahasa Inggrisnya, terjemahannya salah satu yang lain berkata perfect, sempurna. Ya, maha sempurna, indah. Nah, kalau kita dalam keadaan kesusahan, kekurangan, kita punya kebutuhan, apakah kita bisa berkata kondisi kita perfect? Kondisi kita banyak compang-camping, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata kalau kita mau mengajak Tuhan hadir dalam hidup kita, saat kita di situasi-situasi kekurangan, maka kita mengizinkan Tuhan yang punya karya mendatangkan kebaikan itu untuk mengerjakan hidup kita dari situasi yang tidak baik, dijadikannya baik. Bahkan sungguh amat baik. Nah, seringkali saat kita menghadapi kondisi situasi sulit, kekurangan, keterbatasan, kelemahan, sakit penyakit, saudaraku, yang muncul dalam hidup kita adalah kekhawatiran. Seringkali kita khawatir akan hari depan kita. Bagaimana kalau situasinya seperti ini terus? Bagaimana kalau situasi sekelilingku seperti ini terus? Bagaimana kalau aku makin hari makin tidak kuat? Makin hari makin bertambah kelemahan bukan bertambah kuat tapi bertambah lemah, kelemahan, kekurangan yang terjadi. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya.
sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, menyerahkan itu seperti saudaraku melemparkan, saudaraku. Jadi kalau orang mau membuang barang, saudaraku, ya kalau misalnya saudara di tepi pantai, saudara mau membuang batu ke pantai, ya biasanya begitu kan, buang batu ke pantai, dilempar batunya jauh-jauh sekuat-kuat, ya, lalu batu itu akan terlempar jauh. Nah, seringkali orang tidak melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dia tidak menyerahkan segala kekhawatirannya. Dia masih menggenggam kekhawatirannya walaupun dia berdoa, tapi dia selalu memikirkan kekhawatiran setiap hari. Ya. Sudah tahu ini saya punya pointer. Pointer ini paling beratnya 200 gram. Ya. Nah, pointer ini akan menjadi semakin berat kalau saya memegangnya semakin lama. Kalau saya memegang pointer ini begini selama 1 jam, maka tangan saya akan pegel. Kalau saya memegang pointer gini selama 1 hari, maka saya akan pingsan. Saudaraku, kalau saya memegang ini sampai 1 bulan, maka saya akan menjadi orang yang paling tidak waras di dunia. Ya, bagaimana hal seperti ini kok dipegang terus? Sama seperti masalah kita. Firman Tuhan berkata pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ya. Sekali lagi pencobaan itu pencobaan yang biasa. Berarti masalah kita masalah yang biasa. Walaupun mungkin itu besar, dan mungkin saudara berkata, memang Pak biasa, firman Tuhan juga berkata tidak melebihi kekuatan kita, tapi itu sudah sampai di ambang batas kekuatanku. Tapi kita diingatkan kembali, ya, bahwa kita harus menyerahkan ini kepada Tuhan. Kalau kita enggak serahkan, kita pikir terus, itu namanya kekhawatiran. Kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan, tapi kekhawatiran akan menguras energi kita hari ini. Dan kalau kita hari ini energi kita terkuras untuk sesuatu yang tidak akan ada manfaatnya, maka di kemudian hari kita tidak punya cukup kuat untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kalau Tuhan diizinkan bekerja dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan kebaikan, bahkan dikatakan sungguh amat baik. Siapa yang mau sungguh amat baiknya Tuhan terjadi dalam hidupmu? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah, saudaraku. Hidup itu memang banyak masalah, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengatasi masalah. Amin. Ya. Nah, ada satu contoh dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 35 ayat yang ke-9. Mazmur 35 ayat yang ke-9 berkata, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Daud bukan pada saat situasi dia sedang di hadapan meja jamuan dengan makanan yang berlimpah-limpah, tetapi dia dalam situasi dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya yang hendak mengambil nyawanya. Dia di keadaan difitnah oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang pernah dia tolong justru membalas kebaikannya dengan kejahatan. Saudara bisa baca dalam Mazmur 35 secara keseluruhan. Dia mengalami situasi yang sulit, tetapi di tengah situasi yang mengkhawatirkan, yang menguras energi luar biasa, dia berkata, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Jadi dia tidak berkata aku bersorak-sorak saat semua ada berkat. Wong dia sedang dalam masalah, bagaimana dia bisa bersorak-sorak karena masalah? Tapi dia berkata, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang. Bukankah harusnya dia sedih, putus asa, dan dia lemah, dia takut, dia khawatir, tapi dia berkata, aku girang karena keselamatan daripadanya. Inilah yang diucapkan oleh Daud ketika dia menghadapi situasi yang sulit. Dan keyakinan imannya membuahkan
pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Daud bisa melalui masa sulitnya, Daud bisa melewati ancaman-ancaman yang hendak mengambil nyawanya. Dia bisa melalui semua dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Saudaraku, tapi itu semua diawali oleh keyakinan imannya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepadanya. Siapa yang punya iman seperti Daud? Saudara mesti punya iman seperti Daud. Saat masa sulit justru saudara harus memperkuat kepercayaan saudaraku. Saat saudara sakit, saudara harus memperkuat iman saudara bahwa saudara adalah orang yang sehat. Saat saudara berkekurangan, saudara harus punya kepercayaan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang disebut Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, yang hadir dalam hidupmu. Saat saudara mengharapkan mujizat, mungkin saudara sepertinya tidak ada solusi, saudara harus percaya bahwa Tuhan disebut Tuhan Sang Penerobos, yang sanggup memberikan terobosan berkat dalam hidup kita. Seperti Daud, dia memiliki sikap yang benar di saat ada masalah, dia bisa keluar sebagai pemenang saat menghadapi tantangan dan pergumulan. Ada satu kutipan berkata, every trial has a way out. Setiap ujian punya jalan keluar. Setiap masalah punya jalan keluar. Sebab apa? God is the way maker. Tuhan adalah pembuat jalan, pembuka mujizat dalam hidup kita. Ya saudaraku, saudara mesti punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, dan kalau Tuhan bersama saudara dan saya, yakinlah Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Ya, Tuhan bersama kita di setiap musim, saudaraku ya. Lihat, dari musim apa? Badai. Menuntun kita melewati badai kepada masa depan yang cerah. Ya. Ini badai, enggak tahu ada di mana. Yang ini kira-kira kayak pulau di Karimun. Supaya saudara kepingin ke Karimun ya. Ternyata Karimun itu indahnya luar biasa. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Tuhan bersama kita di setiap musim, menuntun kita melewati badai kepada masa depan yang cerah. Saudaraku mesti punya sikap yang benar saat saudara berada dalam situasi kelimpahan. Ingatlah bahwa segala yang kita terima itu Tuhan percayakan kepada kita. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Dan saat kita mengalami masa-masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia sanggup membuat situasi yang tidak baik-baik saja menjadi situasi yang sangat amat baik. Amin. Berapa banyak diberkati sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tutup Alkitab kita sama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan dulu yang sudah memberkati kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dari awal kita naikkan lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, entah itu kami dalam keadaan kelimpahan, entah kami dalam keadaan kekurangan, di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada menyertai kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami tuntunan supaya kami hidup mengambil keputusan dengan baik dan benar seturut kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Engkau, Kristus Yesus, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Mungkin di antara kami malam hari ini ketika kami datang, kami sedang dalam kelemahan, kami sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami pegang firman-Mu, bahwa Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan yang Kau lakukan bagi kami sungguh teramat baik. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengerjakan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat, semua akan indah pada waktunya. Yes, amin. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. yang membutuhkan Tuhan sediakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar, sebab Kau adalah Tuhan waymaker kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah kami yang menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya setiap saat, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya diberkati oleh firman Tuhan, kita aminkan.